Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur SPDI. Saya adalah seorang guru di MI Al-Ma'arif 01 Ciklapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 di LPTK UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah. Pada hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya, yaitu MI Al-Ma'arif 01 Ciklapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 5 dengan materi upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Ya, kakak ketuanya silahkan disiapkan. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tanggal 30 November 2023. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Abid Altaullah, Hadir. Al-Azhar Ferdinand Tanjung, Hadir. Albi Lutfi Fahri, Hadir. Anissa Hirmawati, Hadirah. Dafka Hasyal Maulana, Hadir. Dani Wijdan, Hadir. Tika Anggara Pratama, Di Ayu Rizkia, Hadirah. Eliana Gina Novita, Hadirah. Bahma Nomi Azipro, Hadirah. Faihan Nur Khairi, Ferus Akila, Hadirah. Fardar Subakti, Hadir. Farhat Al-Rosyid, Hadir. Hikmatul Isnaini, Hadirah. Hugo Arkan Pratama, Hadir. Rizamul Huda, Hadir. Muhammad Hilmi Ataki, Hadir. Mujibur Rahman, Rafi Pramdan Priyanto, Hadir. Ranti Dwi Latifah, Hadirah. Ria Musyawarah, Hadirah. Rizal Dwi Purnomo, Syifa Karimah, Hadirah. Ina Anikosul Barokah, Hadirah. Zahrani Adelia, Hadirah. Janatul Miladia Najwa. Hadirah. Ya, alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir. Kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu untuk hari ini adalah materi tentang upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan menyiapkan dulu untuk media pembelajarannya. Baik anak-anak, silakan kalian bisa lihat di depan, perhatikan ada gambar apa? Gambar masjid. Nah, dari masjid ini Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Nah, salah satunya kepada Raffi. Raffi, kapan kamu pergi ke masjid? Kemarin hari Jumat Ngapain? untuk melaksanakan ibadah Apa ibadah apa? sholat Jumat. Ya, sholat Jumat betul. Laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Dilaksananya di masjid. Nah, sekarang yang perempuan. Ya, nih Najwa. Najwa, kapan kamu ke masjid? Tadi malam Oh, tadi malam ngapain? ikut acara pengajian. Oh, ke pengajian. Ya, nah itu berarti masjid salah satunya adalah digunakan untuk sebagai pusat peribadahan. Ternyata sudah mengetahui di fungsi masjid diantaranya adalah untuk tempat ibadah. Nanti Pak Guru akan menyampaikan materi terkait upaya dakwah Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah, ya salah satunya dengan membangun masjid. Tapi sebelum itu Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Pak Guru bagikan lembar kerja kelompoknya. Jadi nanti ketika Pak Guru menyampaikan materi dan juga nanti Pak Guru akan memutarkan video tentang materi, kalian dalam kelompok itu mencatat hal-hal yang penting, kemudian juga nanti kalian harus mempresentasikannya. Ini Pak Guru bagikan dari kelompok 1, kemudian lanjut ke kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, baik, akan Pak Guru jelaskan untuk materi upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah selama di Madinah? Di antaranya yaitu yang pertama, Rasulullah membina dalam bidang agama. Kemudian juga dilanjutkan dengan pembinaan dalam bidang sosial dan pembinaan dalam bidang ekonomi. Baik, untuk yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Apa upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama? Yaitu yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Kapan Masjid Nabawi dibangun? Itu pada tahun ke-1 Hijriah, di mana Masjid Nabawi ini dibangun oleh Rasulullah SAW
bersama-sama dengan seluruh kaum Ansor maupun Muhajirin. Ya, kemudian setelah Masjid Nabawi dibangun, Masjid Nabawi digunakan untuk apa? Nah, Masjid Nabawi ini oleh Rasulullah SAW digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Di antaranya yaitu ada digunakan untuk tempat pendidikan, tempat beribadah, dan merencanakan semua aktivitas dari umat Islam. Nah, di bidang agama Rasulullah membina masyarakat Madinah dengan membangun Masjid Nabawi dan dijadikan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Untuk selanjutnya yaitu pembinaan dalam bidang sosial. Upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam bidang sosial yaitu dengan mempersatukan siapa? Kaum Ansor dan Muhajirin. Siapa itu kaum Ansor? Kaum Ansor adalah orang-orang Islam yang sudah berada di Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam, sahabat-sahabat Rasul yang ikut hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Nah, setelah kumpul di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Tujuannya apa? Supaya saling tolong-menolong dan bantu-membantu untuk bersama-sama hidup di Madinah. Selanjutnya yaitu pembinaan dalam bidang ekonomi. Di mana dalam bidang ekonomi Rasulullah yaitu mengembangkan perekonomian, yaitu dengan apa? Menerapkan peraturan dalam berdagang. Bagaimana berdagang yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya apa? Berdagang dengan jujur, tidak boleh riba. Jadi agar apa? Yang perdagangan yang dilakukan oleh umat Islam itu sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah juga memfasilitasi ataupun Rasulullah juga membina potensi yang ada di Madinah. Jadi yang bisa dagang, yang bisa tukang, yang bisa bertani, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Itulah upaya dakwah Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Mendengarkan penjelasan Kabulu, jangan lupa sambil dicatat ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memutarkan video yang terkait materi pelajaran hari ini supaya kalian bisa ada referensi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar diskusi. Silakan untuk bisa menyaksikan videonya. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada waktu itu. Berawal dari respon orang-orang Yathrib, yaitu Madinah, yang datang ke Mekah pada bulan Haji, atau yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu
bisa dilihat dari orang-orang Yasrib baik ketika perjanjian Aqobah 1 maupun 2. Dimanapun mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media atau sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju. Untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yasrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam, Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antaranya adalah dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Sesudah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi upaya dakwah dari Pak Guru dan juga menyaksikan video yang sudah Pak Guru putar, kini saatnya kalian untuk berdiskusi ya di kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan informasi yang kalian dapatkan dari penjelasan Pak Guru dan penayangan video. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, setelah kalian mengumpulkan informasi dan juga menjawab pertanyaan yang ada di lembar diskusi, kini saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan untuk yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi pelajaran upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. 1. Fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah adalah sebagai pusat peribadatan, sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat, dan sebagai tempat pendidikan. 2. Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah dengan menyatukan seluruh suku yang ada di Madinah dan mempersaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. 3. Landasan utama sebuah negara menurut Rasulullah adalah agama, yaitu akidah dan keimanan. 4. Untuk menjaga kestabilan di Madinah, Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan seluruh kaum yang ada di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. 5. Piagam Madinah adalah kesepakatan damai yang mengatur kemajemukan masyarakat yang ada di Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1 sangat bagus presentasinya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2 yang akan mempresentasikan adalah Najwa. Kepada Najwa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi pelajaran upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. 1. Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama adalah dengan menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat peribadatan dan tempat pendidikan. 2. Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial adalah dengan menyatukan seluruh suku yang ada di Madinah. 3. Rasulullah menjadikan agama yaitu berupa akidah dan keimanan sebagai landasan utama suatu negara. 4. Rasulullah membuat piagam Madinah untuk menjaga kestabilan kehidupan di masyarakat Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasi dari kelompok 2 yang disampaikan Najwa bagus sekali. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu akan diwakili oleh Anissa. Kepada Anissa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi pelajaran upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. 1. Pembinaan dalam bidang agama dilakukan oleh Rasulullah dengan membangun Masjid Nabawi dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan umat Islam. 2. Pembinaan dalam bidang sosial dilakukan oleh Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin dan membuat perjanjian dengan seluruh kaum yang ada di Madinah agar tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai. 3. Pembinaan dalam bidang ekonomi dilakukan oleh Rasulullah dalam memperdayakan potensi umat Islam di Madinah sesuai dengan keahliannya dan membuat aturan perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3 bagus sekali. Yang terakhir yang akan mempresentasikan adalah dari kelompok 4 yang akan diwakili oleh Albi. Kepada Albi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi pelajaran upaya dakwah Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. 1. Di Madinah, Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan umat Islam. 2. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin dan membuat perjanjian dengan seluruh kaum yang ada di Madinah akan tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai. 3. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW memberdayakan potensi umat Islam di Madinah sesuai dengan keahliannya dan membuat aturan perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah semua kelompok mempresentasikan dan bagus sekali presentasinya, berarti kalian memperhatikan penjelasan materi maupun menyaksikan video. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan ya inti dari materi pelajaran pada hari ini. Ya, materi upaya dakwah Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah bisa disimpulkan 1 apa? Yaitu Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi.
sebagai apa? Sebagai pusat kegiatan umat Islam. Yang kedua apa? Yaitu dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga apa? Yaitu dengan memberdayakan potensi dari umat Islam. Yang pintar dagang suruh yang pintar bertani suruh nah, itu seperti itu. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad yaitu membuat apa? Perjanjian dengan siapa? Seluruh kaum yang ada di Madinah. Namanya apa perjanjiannya? Ya perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Ya, untuk mendamaikan seluruh kaum yang ada di Madinah. Dan yang terakhir yaitu membuat peraturan tentang perdagangan agar perdagangan yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Kita bersama-sama menyimpulkan materi pada pembelajaran kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian semuanya. Kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan luar biasa. Kalian memperhatikan ketika Pak Guru menjelaskan materi, kalian juga memperhatikan video pembelajaran dengan seksama, berdiskusi aktif, dan juga mempresentasikan hasil diskusi serta menyimpulkannya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dan untuk pelajaran hari ini selesai, dan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya masih tentang upaya dakwah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat di Madinah, yaitu dalam bidang pertahanan keamanan. Untuk itu hari ini pembelajaran cukup. Nanti kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.